Sampai di malam berikutnya, hal yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dan pernah meragukan apa yang orang bicarakan, dan saya dan beberapa orang ini alamin sendiri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Di episode kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang cukup terkenal di kampung teman saya, dan kita sebut saja dia Acon. Nah, teman saya ini adalah teman setongkrongan saya, dan kebetulan dia cerita-cerita iseng dan tiba-tiba menceritakan hal yang creepy ini menurut saya kepada anak-anak tongkrongan yang lainnya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman bantu subscribe untuk saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan ini dia ceritanya. Acun menceritakan bahwa di kampungnya itu terdapat beberapa orang dengan tanda kutip suka menjadi setan atau orang yang bisa dikatakan melakukan persekutuan dengan setan gitu, teman-teman. Jadi orang ini di malam-malam tertentu biasanya keluar untuk mencari mangsa gitu, teman-teman. Nah, kalau sebutan di kampung saya itu biasanya disebut dengan kuyang atau hantu-hantu lainnya. Untuk nama kampungnya saya nggak berani buat sebutin di sini, teman-teman, dengan alasan menjaga privasi dari kampung tersebut. Diceritakan bahwa orang-orang dengan tanda kutip tersebut rata-rata sudah berumur semua, teman-teman. Jadi bisa dikatakan mereka ini rata-rata semuanya adalah lansia. Ada yang berpasangan, ada juga yang sudah janda maupun duda. Dan rata-rata dari mereka ini tidak memiliki anak sama sekali. Dan yang terlihat mereka ini hanya mengadopsi anak-anak yang dari luar kampung. Acun mengatakan bahwa hal-hal aneh sudah banyak terjadi di kampungnya menyangkut dengan orang-orang seperti ini. Namun dia hanya menceritakan kepada saya hanya satu yang menurut dia paling seram dan menakutkan. Jadi di waktu itu ada salah satu kerabat saya yang meninggal, dan biasanya dikubur seperti biasa pada orang-orang pada umumnya yang meninggal. Namun biasanya ada tradisi di kampung, kalau ada yang meninggal seperti itu, mereka buat pengajian dan dibuatkan tenda yang lumayan besar. Dan biasanya selesai pengajian kami gunakan tempat tersebut untuk bercerita, berbagi, ataupun cerita pengalaman-pengalaman lain. Nah, malam pertama katanya orang-orang yang duduk di tenda tersebut dia mengalami gangguan-gangguan mistis seperti dilempar batu atau suara-suara aneh yang tiba-tiba terdengar di sekeliling tenda tersebut. Dan ada juga tuh penampakan sosok nenek-nenek yang dikenali oleh orang tersebut yang katanya adalah salah satu warga dari desa tersebut. Nenek ini adalah salah satu orang yang seperti saya bilang di awal tadi. Dia adalah salah satu wanita yang lanjut usia yang salah satunya memiliki ilmu hitam atau bersekutu dengan setan maupun jin gitu, teman-teman. Ini lumayan seram sih. Malam kedua dan malam ketiga pun sama tuh. Gangguan-gangguan yang dialami sama seperti malam-malam sebelumnya. Sampai orang-orang itu gak berani lagi buat duduk sekedar nongkrong di tenda tersebut. Sebelum kejadian tersebut, orang-orang suka nongkrong sampai larut malam.
Dan setelah kejadian tersebut, orang-orang sudah pada takut buat duduk sembari bercerita dengan ditemani dengan kopi ataupun cemilan-cemilan gitu sampai larut malam. Sampai di malam berikutnya, hal yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dan pernah meragukan apa yang orang bicarakan, saya dan beberapa orang ini alami sendiri. Ini cukup lumayan seram, katanya. Jadi di malam itu masuk ke malam ke-7 kepergian si almarhum. Dan di malam itu terasa sangat-sangat sepi di rumah duka maupun di dalam tenda duka. Biasanya emang ramai dan semenjak kejadian itu orang-orang pada nggak berani buat begadang lagi tuh. Dan di malam itu di rumah duka ada saya dan keluarga yang lainnya kebetulan tidur di rumah duka tersebut, ditemani oleh beberapa tetangga yang kebetulan ada di situ dan tidur juga di rumah duka tersebut. Jadi malam itu kami semuanya tidur di lantai beralaskan tikar seadanya. Di jam 1.00 anak dari salah satu kerabat yang menangis terseduh-seduh di tengah malam itu, disusul anjing yang terus-terus menggonggong di samping rumah tersebut yang menambah kebisingan di malam itu. Dan anak kecil itu yang disusul oleh ibunya yang dibangunkan oleh saya. Ketika saya bangun dan memutuskan buat mengunci kembali pintu tersebut, tiba-tiba ada angin yang kencang masuk dan seketika bikin semua tikar yang ada di situ terhambur. Dan orang-orang yang tadinya tertidur pulas sekarang semuanya terbangun. Dan muka-muka heran semuanya karena di malam itu cuaca dibilang sangat-sangat kondusif. Nggak ada satupun awan atau tanda-tanda hujan gitu teman-teman. Nah biasanya kalau tanda-tanda ada hujan pasti ada juga anginnya. Tapi di malam itu nggak ada sama sekali tanda-tandanya. Setelah pintunya sudah tertutup kembali dan tiba-tiba ada suara teriakan kencang dari kamar yang ditempati oleh si almarhum ini sewaktu hidup. Padahal setahu kami nggak ada orang yang berani satupun tidur di kamar tersebut. Tapi tiba-tiba malam itu ada suara misterius yang teriak di salah satu kamar yang diduga kamar dari si almarhum ini. Karena penasaran, aku sama beberapa orang lainnya beranikan diri buat mengecek apa yang sebenarnya terjadi dan apa atau siapa yang ada di kamar tersebut. Setelah pintu kamarnya sudah kubuka, tiba-tiba terlihat ada sosok nenek yang kami sebutnya Nenek Maryam. Dia adalah salah satu anggota dari masyarakat yang ada di desa kami. Sosok nenek ini berdiri menghadap tempat tidur dan anehnya ketika ia menyadari ada kami di situ, sosok tersebut berlari dan menghilang dalam waktu yang sekejap. Larinya tuh begitu kencang sehingga kami tidak sempat buat melihat pergerakan dari si nenek ini. Secepat angin gitu teman-teman. Padahal kalau dipikir Nenek Maryam ini kesehariannya buat jalan aja menggunakan tongkat teman-teman. Bisa dibilang susah buat berjalan. Dan di malam itu seperti orang yang emang kesurupan gitu teman-teman. Dan saya seperti melihat orang lain bukan dari si Nenek Maryam ini. Mukanya itu mirip banget dan bikin saya lebih takut itu rambutnya teman-teman. Ngembang gak karuan gitu. Dan malam itu ada yang ikut dan saya nggak tahu kalau dia ternyata udah pingsan di belakang saya. Saking seramnya dia melihat sosok nenek itu. Dan entah kenapa malam itu kami semua sudah nggak bisa tidur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan
apa yang sebenarnya kami lihat. Karena sejujurnya di malam itu kami semua masih belum percaya dengan apa yang kami lihat barusan. Setelah kejadian malam itu, malam-malam berikutnya sudah nggak lagi terjadi hal-hal aneh seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin apa yang dia cari udah didapat, atau mungkin dia sudah takut karena sudah ketahuan. Dan sampai di sini dulu ceritanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode.